Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah laptop gaming yang ukurannya besar banget dari Acer Predator, yaitu adalah Acer Predator Helios 500 PH51752. Gue dipinjemin laptop ini, statusnya adalah produk engineering sample, jadi ini bukan produk retail. Jadi mohon maaf banget apabila gue nggak bisa ngasih performance-nya secara keseluruhan karena masih ada beberapa bug dari firmware-nya yang juga berdampak ke performance-nya. Jadi ini lebih ke preview dan juga overview aja. Tapi tentu gue akan kasih beberapa ringkasan performance-nya biar lu bisa ngeliat juga kira-kira gambaran performance-nya seperti apa. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Helios emang seri Predator yang mementingkan performa dibandingkan ketipisan, seperti yang satu ini. Kelihatannya Predator masih tetap mempertahankan ciri khas tersebut karena Helios 500 ini lebih tepat disebut sebagai desktop replacement ketimbang laptop untuk mobilitas. Tapi bukan berarti desktop replacement itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Laptop besar seperti Helios 500 ini memungkinkan untuk dibawa bepergian untuk orang yang emang punya pekerjaan super berat. Jadi masih bisa masuk koper kabin saat traveling, lalu bisa bekerja di dalam hotel atau lokasi studio yang selalu berpindah-pindah. Biasanya production house besar mungkin akan perlu jenis desktop replacement seperti ini, karena akan jauh lebih efisien daripada ngebawa PC dengan spesifikasi tinggi. Jadi bukan berarti laptop besar seperti ini jadi nggak ada manfaatnya, tergantung skenario kita membutuhkan keperluan itu atau enggak. Secara desain, perbedaan mencolok dari Helios 500 kali ini ada di bagian LED strip di bagian bawahnya. Dan seperti bentuknya, jelas laptop ini punya bobot yang sangat berat. Dimensinya ada di angka 40 x 31,9 x 3,5 cm dengan berat 3,9 kg. Dan 3,9 kg ini belum termasuk power adapternya yang ada dua. Jadi ya kurang lebih mungkin sekitar 4,5 kg lah totalnya. Karena laptop ini juga ukurannya besar, jadi untuk keyboard juga nggak ada yang dipangkas. Numpadnya tersedia di sini, ukuran Orochi juga normal. Dan ini keyboard mechanical dari Acer yang disebut dengan Magtech Switch. Jadi switchnya tuh tetap bisa dicopot pasang selayaknya keyboard desktop, meski ini mechanical untuk laptop. Touchpad ukurannya nggak besar di sini, normal-normal aja, tapi tersedia dedicated click button yang dimana untuk zaman sekarang udah jarang banget kita temuin. Untuk I/O di sini tersedia 2 Thunderbolt, USB Type-C-nya juga ada 2. Total USB jadinya ada 5 ya di sini. LAN-nya masih ada, tapi sayang juga nih nggak ada card reader-nya. Mengenai layarnya menurut gua ini udah no debat sih, karena selain resolusinya yang 4K dan panel IPS, ini juga udah 120 Hz, 100% DCI-P3 dan udah HDR 1000 certified juga. Desainer, editor akan puas lah sama warna, kontras, dan ketajaman gambarnya. Ya meski tentu untuk main game di 4K akan sulit ngejar 120 Hz-nya. Tapi paling enggak bisa ngejar 60 aja itu udah bagus. Oke, mengenai spesifikasi, tentu karena ini laptop yang ukurannya bulky banget dan berat banget, pastinya spesifikasi juga dikasih komponen yang memang mentok-mentok semua, bukan komponen-komponen yang kelasnya entry level ya. Untuk CPU di sini menggunakan Core i9-11980HK untuk versi yang gua bahas. GPU-nya menggunakan RTX 3080 laptop 16GB, RAM 64GB DDR4 3200 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 2TB RAID 0, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10 plus Office Home Student 2019. Laptop bongsor begini juga urusan opsi upgrade pastinya komplit banget. RAM ada 2 SODIMM, abis itu juga untuk NVMe masih bisa di-upgrade. Tapi dengan spesifikasi yang udah diberikan secara default, ada 64GB itu udah mentok. Abis itu untuk NVMe-nya udah PCIe Gen 4 dan kita udah dapat 2TB RAID 0. Gua rasa kayaknya nggak bakalan di-upgrade lagi sih ini laptop. Power adapter di sini juga ada 2. Keduanya itu sama-sama 330 watt, yang berarti totalnya sama kayak kita bawa power supply PC lah. Ini nggak harus colok dua-duanya sih, dicolok satu aja juga bisa, tapi akan memiliki perbedaan dari segi power limit CPU dan GPU-nya. Itu karena maksimum power dari GPU-nya aja itu bisa sampai 165 watt apabila kita colok 2 power adapter. Sementara kalau satu aja dia ada di 115 watt. Ini yang tertinggi di laptop sejauh ini yang gue lihat ya, dan belum termasuk power CPU juga yang memang bisa di overclock untuk versi yang satu ini. Utilities di sini menggunakan Predator Sans karena sebenarnya didesain untuk Core i9-11900H, jadi di sini nggak ada slider manual untuk OC sih. Jadi cuma ada beberapa mode power aja seperti biasa. Wajar sih karena masih engineering sample juga. Lalu fan speed bisa diatur manual di sini, jadi bisa dimentokin terus kalau mau, tapi ya lumayan berisik jadinya.
Nah, lagi-lagi gue ingetin, ini adalah laptop yang masih engineering sampel, jadi masih ada beberapa bug di bagian firmware-nya, terutama di bagian sensor suhunya sih, yang dimana sensor suhu ini nantinya akan berdampak ke performance. Jadi untuk performance-nya masih bisa dibilang belum maksimal lah. Cuma gue akan kasih beberapa gambaran mengenai performance-nya, tapi sedikit aja. Terutama untuk di game nih. Jadi laptop ini udah bisa kejar main game AAA di resolusi 4K dan 60 FPS. Bahkan setting yang digunakan adalah setting mentok. Ini tentu jarang ada di sebuah laptop. Apalagi kalau gamenya yang emang rilisnya tuh belum lama. Lalu untuk NVMe SSD juga gua akan bahas, karena ini PCIe Gen 4 RAID 0. Maka kecepatan SSD mencapai angka 12 GB per second. Ini sangat-sangat kencang tentunya untuk mereka yang membutuhkan sequential speed sangat tinggi. Jadi gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas mengenai performance-nya, karena gue juga hanya diizinkan untuk meng-hands-on laptop yang satu ini. Jadi kita tungguin aja produk retailnya itu seperti apa. Dan sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan sementara gue. Ini bisa dibilang hanya kesimpulan first impression aja sih, karena gue belum bisa tes juga lebih lanjut. Oke, Helios 500 ini diinfokan akan rilis secara resmi di Indonesia. Meski yang ada di gua ini versi engineering sample, untungnya gua udah bisa membocorkan harga yang akan diberikan di Indonesia ini. Dan untuk harganya adalah Rp73.999.000. Gue sendiri tentu belum bisa kasih kesimpulan utuh untuk laptop ini karena masih sebatas engineering sampel aja. Tapi yang pasti, ini seperti penjelasan gue di awal. Kalau Predator Helios 500 PH51752 ini adalah sebuah desktop replacement bertenaga tinggi yang lebih mengutamakan spesifikasi performa di luar portabilitasnya. Dan mungkin calon penggunanya juga adalah orang-orang yang memang bekerja di studio atau production house besar ya, yang dimana mereka mungkin akan berpindah-pindah studio atau set lokasi syuting dan lain sebagainya, dan nggak mau repot-repot harus bawa PC workstation yang memang ukurannya akan jauh berkali lipat lebih besar daripada ini. Jadi akan lebih worth it untuk bawa laptop besar seperti ini untuk bepergian ke lokasi syuting atau ke studio tertentu daripada membawa PC yang besar. Dan secara performance juga akan jauh berbeda dengan laptop yang memang jauh lebih tipis daripada ini. Gua rasa segitu aja dulu pembahasan gua. Kira-kira menurut kalian gimana untuk Acer Predator Helios 500 yang terbaru ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.